Di sini kita akan bahas tentang himpunan ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau menggunakan istilah kelompok ataupun kumpulan gitu ya atau sejenisnya. Misalkan kelompok pecinta alam, kemudian sekumpulan siswa-siswa begitu ya. Nah, di sini istilah kelompok ataupun kumpulan ya atau bahasa sejenisnya di dalam matematika namanya adalah himpunan. Pengertian dari himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Jadi yang didefinisikan dengan jelas itu maksudnya yaitu dapat ditentukan dengan jelas ya benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahuinya. Kita lihat di sini untuk contoh dari himpunan ya. Misalkan kumpulan hewan berkaki 4 ya. Jadi untuk kumpulan hewan yang berkaki 4 itu anggotanya misalkan kerbau kan ya, kakinya 4. Kemudian kuda, ya, sapi, tuh, kambing, dan seterusnya, ya, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada yang bukan anggota. Misalkan apa? Misalkan ada ayam, kemudian itik. Untuk ayam dan itik kan dia kan berkaki 2 ya. Nah, maka kumpulan di atas adalah himpunan karena jelas batasannya, seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya bukan himpunan. Nah, jadi yang dimaksud dengan bukan himpunan itu jadi sebaliknya ya dari pengertian himpunan. Contohnya misalkan kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi gitu ya. Nah, jadi di sini untuk pengertian tinggi ya tidak jelas harus berapa sentimeter batasannya. Di sini karena tidak jelas batasannya ya, maka kumpulan tersebut namanya adalah bukan himpunan. Paham ya? Contoh yang lain misalkan kumpulan siswa yang cantik begitu ya. Nah, di sini kan tidak jelas ya yang cantik itu yang seperti apa? Apakah hidungnya yang mancung ataukah matanya yang sipit? Jadi untuk kumpulan siswa yang cantik di sini itu tidak jelas ya batasannya, maka kumpulan tersebut bukan himpunan. Yang kita perdalam di sini adalah tentang himpunan saja ya. Selanjutnya kita bahas tentang anggota himpunan dan lambangnya ya. Nah, di sini untuk himpunan ya dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, jadi ini adalah lambang dari kurung kurawal ya. Dan biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Misalkan A besar, kemudian B besar, kemudian C besar, kemudian D besar, dan seterusnya sampai Z besar gitu ya. Itu boleh pilih salah satunya. Untuk contoh dari himpunan ya, misalkan himpunan alat tulis ya. Nah, maka kita misalkan dulu mau diberi nama apa himpunan alat tulisnya. Misal, kita kasih nama misalkan B ya. Nah, nanti cara menulisnya B sama dengan kurung buka kurawal, kemudian sebutkan anggotanya apa saja ya. Di antaranya untuk alat tulis kan berarti pulpen, pensil, kemudian buku dan seterusnya ya. Untuk penyekat anggota himpunan itu kita menggunakan koma, maka di sini pulpen, koma, pensil, koma, buku, koma. Nah, di sini untuk titik-titiknya itu maksudnya dan seterusnya. Kemudian kurung tutup kurawal. Kenapa pakai titik-titik atau dan seterusnya? Karena untuk himpunan alat tulis itu kan banyak, lebih dari ini gitu, lebih dari anggota yang sudah dicantumkan. Maka akan panjang ya nantinya, jadi boleh ditulis seperti ini. Kecuali kalau misalkan soalnya itu sebutkan 5 anggota. Kita tulis saja 5 anggotanya apa saja, ya cukup seperti itu. Tetapi kalau tidak disebutkan, kita cukup tulis seperti ini saja. Seperti itu ya. Itu tentang cara penulisan himpunan. Untuk catatan ya, dalam suatu himpunan tidak boleh terdapat anggota yang sama begitu ya. Lihat di contoh soal di sini, tentukan himpunan huruf-huruf pembentuk kata siswa. Langkah pertama ya, kita cari dulu namanya ya, mau dikasih nama apa. Untuk namanya misalkan kita beri nama P gitu ya, P besar. Maka nantinya akan menjadi P sama dengan kurung buka kurawal. Nah, di sini lihat huruf-huruf pembentuk kata siswa gitu ya. Kan di sini terdiri dari 5 huruf ya. S, I, S, W, A. Karena di sini itu terdapat huruf yang sama ya, yaitu S kan ya. Nah, maka S-nya itu hanya boleh ditulis 1 kali. Jadi tidak boleh ada anggota yang sama dalam suatu kurung kurawalnya begitu. Maka akan menjadi P sama dengan S, I, W, A gitu ya. Kurung tutup kurawal. Seperti itu ya.
Nah, maka kalau misalkan ditulisnya P sama dengan S, I, S, W, A, maka penulisan tersebut salah ya. Kenapa? Karena anggota S ditulis lebih dari satu kali. Itu tidak boleh ya dalam aturan himpunan, seperti itu. Masih dengan soal yang sama, untuk menyatakan suatu benda yang merupakan anggota suatu himpunan, maka dilambangkan dengan seperti ini ya. Ini lambang dari anggota ya. Sedangkan untuk menyatakan benda yang bukan anggota suatu himpunan, digunakan lambang seperti ini ya. Ini dimana dipakainya kita lihat ya, masih dengan menggunakan soal yang tadi. Untuk yang pertama di sini S ya, kita lihat S ini. S adalah anggota P ya, ditulisnya adalah S anggota P gitu ya, ditulisnya begini itu ya, itu maksudnya. Kemudian kalau I anggota P, maka ditulisnya I ya, kemudian tulis lambang anggota P. Kemudian untuk W anggota P, ditulisnya W lambang anggota begini P. Untuk U bukan anggota P, U itu kan bukan anggota P ya, tidak ada himpunan P, maka ditulisnya U bukan anggota P. Seperti itu ya. Itu tentang anggota dan bukan anggota. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini untuk menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan ya. Misalkan di sini ya, masih soal yang tadi. Anggota himpunan P ya dapat dinyatakan dengan notasi N dalam kurung P begitu ya. Jadi, notasi N dalam kurung P artinya banyak anggota pada himpunan P ya. Maka dari soal yang tadi kita lihat P-nya kan ada 4, maka NP-nya itu sama dengan 4 ya. Begitu.